Assalamualaikum, kembali belajar bersama Bu Guru. Tetap semangat ya. Pada pembelajaran kali ini, kita masih belajar di tema 1, subtema 4, muatan pelajaran matematika, materi, operasi hitung campuran. Sebelum melanjutkan pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan siswa mampu menentukan jumlah dan selisih dua bilangan. Yang kedua, menentukan hasil operasi hitung campuran. Sekarang, perhatikan buku tematik kalian halaman 146. Udin dan Mutiara membuat prakarya dari biji-bijian. Udin menggunakan biji-bijian hingga 239 butir, sedangkan Mutiara sebanyak 185 butir. Kita akan menyelesaikan jumlah dan selisih kedua bilangan. Di sini ada dua bilangan, yaitu 239 dan 185. Kita disuruh mencari jumlah dan selisihnya. Jumlah berarti kita menjumlahkannya, selisih berarti kita mengurangkan bilangannya. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah penjumlahan ya. Masih ingat kan anak-anak cara melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan? Penjumlahan dan pengurangan dilakukan harus memperhatikan nilai tempat dari setiap bilangan. Kemudian kita susun bilangan yang akan dijumlahkan atau dikurangkan ke bawah ya, sesuai dengan nilai tempatnya. Caranya, kita jumlahkan dulu 239 dan 185. Jumlahkan satuannya. 9 ditambah 5 sama dengan 14. Tulis 4, simpan 1 puluhan. Kemudian jumlahkan puluhannya. 1, ini tadi yang kita simpan ya. Kemudian ditambah 3, ditambah 8 sama dengan 12. Kemudian tulis 2, kita simpan 1. Jumlahkan ratusannya. 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi jumlahnya adalah 424. Sekarang kita cari selisihnya, berarti dikurangi ya. 239 dikurangi 185. Caranya, kurangkan satuan. 9 dikurangi 5 sama dengan 4, lalu kurangkan puluhan. 3 kurang 8 tidak bisa, pinjam 1 ratusan sehingga menjadi 13 dikurangi 8 sama dengan 5. Sisa 1 ratusan, dikurangkan 1 kurang 1 sama dengan 0. Karena hasilnya 0, nilai tempatnya di depan sehingga 0 tidak perlu ditulis ya. Berarti hasilnya adalah 54. Jadi jumlahnya adalah 424 dan selisihnya adalah 54. Buatlah bilangan 3 angka terbesar dan terkecil dari angka berikut. Caranya, untuk menentukan bilangan terkecil, angka terbesar letakkan sebagai satuan dan angka terkecil letakkan sebagai ratusan. Kalau menentukan bilangan terbesar, angka terbesar letakkan sebagai ratusan dan angka terkecil sebagai satuan. Contoh pada nomor 1, angka 1, 2, 3. Kita menentukan bilangan terkecil, perhatikan angka yang paling kecil yaitu 1, letakkan pada tempat ratusan. Kemudian angka 3-nya letakkan pada tempat satuan.
Jadi bilangan terkecilnya adalah 123. Kemudian pada bilangan terbesar, letakkan ratusan pada tempat ratusan, kemudian nilai atau angka terkecil letakkan pada tempat satuan, sehingga bilangan terbesarnya adalah 321. Nomor 2, letakkan angka terbesar pada nilai tempat satuan, kemudian angka terkecil pada tempat ratusan. Jadi, bilangan terkecilnya adalah 134, sedangkan bilangan terbesarnya adalah 431. Nomor 3 sama dengan nomor 1 dan 2 tadi ya. Kita meletakkan angka terkecil pada tempat ratusan, kemudian pada bilangan terbesarnya, angka ratusan kita tempatkan pada nilai ratusan. Jadi, bilangan terkecil pada nomor 3 adalah 234 dan bilangan terbesarnya adalah 432. Soal nomor 4, pada angka 135, bilangan terkecilnya adalah 135, sedangkan bilangan terbesarnya adalah 531. Soal nomor 5, angka 235, bilangan terkecilnya adalah 235, kemudian bilangan terbesar adalah 532. Ini adalah kegiatan gotong royong di Perumahan Udin. Kegiatan gotong royong ini terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan banyak makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah. Berapa sisa kue sekarang? Ingat ya penjumlahan dan pengurangan yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, 95 kue bolu, kemudian 120 kue lemper. Ini jumlah kue seluruhnya. Kemudian yang dimakan adalah 158, berarti itu nanti yang dikurangi ya. Nah, penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara berurutan. Yang pertama kita kerjakan terlebih dahulu adalah jumlah kue 95 ditambah 120 ya, itu kita jumlahkan. 5 ditambah 0 sama dengan 5, kemudian 9 ditambah 2 sama dengan 11, kita tulis 1, kemudian kita simpan 1 di atas ratusan, kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2, jadi jumlah seluruh kue adalah 215. Nah, bagaimana cara mengetahui sisa dari kue tadi? Hasil penjumlahan tadi kita kurangi dengan jumlah yang dimakan. Nah, hasil penjumlahan tadi atau jumlah seluruh kue tadi adalah 215, kemudian kita kurangi dengan kue yang sudah dimakan, berarti 215 dikurangi 158. Sisanya adalah 57 kue. Ayo kita menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. 138 ditambah 52 dikurangi 84. Berapakah hasilnya? Yang pertama-tama kita kerjakan adalah penjumlahannya terlebih dahulu ya. 138 ditambah 52. 8 ditambah 2 sama dengan 10, kita tulis 0, simpan 1. 1 ditambah 3 sama dengan 4, 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian 1 ini tidak ada angka di bawahnya, maka kita turunkan langsung sehingga hasilnya adalah 190. Kemudian 190 kita kurangi dengan 84. 0 dikurangi 4 itu tidak bisa, jadi kita meminjam 1 puluhan dari 9, jadi ini tersisa 8 ya. Kemudian ini menjadi 10. 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Kemudian tadi 9 sudah dipinjam 1 puluhan sehingga menjadi 8. Kemudian 8 dikurangi 8 sama dengan 0, satunya langsung kita turunkan. Hasilnya adalah 106.
Kemudian 225 ditambah 115 dikurangi 90. 225 ditambah 115. Jadi 5 ditambah 5 sama dengan 10, kita tulis 0, simpan 1. 1 ditambah 2 sama dengan 3, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian 2 ditambah 1 sama dengan 3. Hasilnya adalah 340. 340 ini kita kurangkan dengan 90 ya. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 4 dikurangi 9 tidak bisa karena 4 lebih kecil daripada 9. Kita meminjam 1 dari ratusan 3 ini ya, sehingga 3 tersisa menjadi 2, kemudian ini menjadi 14. 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Kemudian 2 ini kita turunkan langsung sehingga hasilnya adalah 250. Untuk soal berikut, yang terlebih dahulu kita kerjakan adalah soal pengurangan ya. Kita perhatikan soalnya, 138 dikurangi 52 ditambah 84. Kita kerjakan dengan cara bersusun pendek. 138 dikurangi 52. 8 dikurang 2 sama dengan 6. 3 dikurangi 5. Tidak bisa karena 3 lebih kecil daripada 5. Jadi kita pinjam satu angka ratusannya, berarti ratusannya habis ya, sehingga menjadi 13 dikurangi 5 sama dengan 8, maka hasilnya adalah 86. Hasil pengurangan sudah kita temukan yaitu 86, maka 86 ini kita tambahkan dengan 84. 6 ditambah 4 sama dengan 10, kita tulis 0, kemudian simpan 1. 1 ditambah 8 sama dengan 9. 9 ditambah 8 sama dengan 17. Jadi hasilnya adalah 170. Sekarang kita akan menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Untuk menyelesaikan soal cerita, bacalah soal dengan seksama. Kemudian tulis penjumlahan atau pengurangan sesuai soal tersebut. Hitunglah penjumlahan atau pengurangan dengan benar. Pada soal cerita, kata-kata yang berkaitan dengan penjumlahan, misalnya diberi, membeli lagi, atau banyak hubungan, atau juga keseluruhan. Sedangkan kata-kata yang berkaitan dengan pengurangan, misalnya diberikan kepada, sisa, selisih, atau terjual. Mari kita selesaikan soal cerita berikut ini. Ibu membuat 115 kue lemper, 85 kue lapis, dan 75 kue donat. Berapa jumlah kue seluruhnya? Kita tulis dulu bentuk penjumlahannya ya. Nah, setelah itu, agar memudahkan kita menggunakan atau menyelesaikannya dengan cara bersusun pendek. Yang terlebih dahulu kita kerjakan adalah 115 ditambah 85. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kita tulis 0, simpan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Kita tulis 0, simpan 1. Kemudian 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 200. Kemudian 200 ini kita tambahkan lagi 75. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 0 ditambah 7 sama dengan 7. 2 langsung kita turunkan saja. Jadi hasilnya adalah 275. Jumlah minuman mula-mula 336 gelas. Berapakah sisanya jika sudah diminum 59 gelas dan 92 gelas? Ya, yang ini ditanya sisanya, berarti bentuk soal cerita ini dikerjakan dengan cara pengurangan ya. Jadi 336 dikurangi 59. 6 dikurangi 9 tidak bisa karena 6 lebih kecil dari 9. Jadi kita meminjam 1 puluhan dari 3. Kemudian ini menjadi 16. 16 dikurangi 9 sama dengan 7.
Tadi tersisa 2 ya puluhannya. 2 dikurangi 5 tidak bisa, kita meminjam 1 ratusan sehingga menjadi 12. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. 2 ini tidak ada pengurang angka yang dikurangi, langsung diturunkan saja, berarti hasilnya 277. Kemudian 277 kita kurangkan dengan 92. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. 7 dikurangi 9 tidak bisa, jadi kita meminjam 1 ratusan dari 2 ini sehingga menjadi 17. 17 dikurangi 9 sama dengan 8. Satunya tidak ada bilangan pengurangnya, kita turunkan langsung, berarti hasilnya adalah 185. Jadi anak-anak, ketika nanti kalian mengerjakan soal cerita, perhatikan dan baca dengan teliti apakah soal tersebut harus dikerjakan dengan penjumlahan atau pengurangan ya. Anak-anak, tugas kalian yang pertama adalah menentukan jumlah dan selisih kedua bilangan. Kemudian tugas yang kedua, ini dijumlahkan dulu, kemudian nanti dikurangi karena di sini menanyakan sisa ya. Kemudian tugas yang nomor 3, ini dikurangi terlebih dahulu, kemudian nanti dijumlahkan bilangannya ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerjakan. Kerjakan dengan teliti dan baca dengan teliti juga soalnya supaya nanti benar jawabannya. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.